Bandrek apa kopi itu bagi kelam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami Al-Qahar, saudara kami Adinda Astoni SAG, tua-tua kami di Helindo ini alhamdulillah masih ada Kakanda Haji Suparudin, Kakanda Haji Sofyan Ansori, Abah Abdul Muin, dan tua-tua kami yang lain. Jamaah Masjid Al-Qahar yang dimuliakan Allah, majelis taklim ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Pagi hari ini bersyukur kita bahwa kita akan melanjutkan kajian rutin kita Thalabul Ilmi di Masjid Jami Al-Qahar. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini akan diisi oleh yang kami hormati, yang mulia Kiai Haji Endang Agus Sanjaya SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Hamdaniyah Air Pauh Batu Raja Sumatera Selatan. Untuk menyingkat waktu, mungkin akan kami serahkan langsung. Boleh diisi sampai jam 7 Kiai, karena subuh ini hampir jam 5 subuh kita. Kapanlah sudah zikir, sudah doa itu jam 5:15 biasa. Jadi kami persilakan seluas-luasnya. Kami inginkan kiranya semua ilmu yang diberikan kepada kami, seluruh jamaah ini dapat berkah kiranya adanya. Amin Allahumma amin. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah wal ma'na wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-ma'na wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Sadatal masyayikh wa ulama'an al-fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, terkhusus seluruh jajaran pengurus masjid,
seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, kebanyakan mic. Seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, Bapak Ketua beserta jajarannya, jamaah Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmaniyah ataupun ruhaniyah. Nikmat itu dibagi dua, ada yang nikmat yang nampak bisa dibaca oleh panca indera, ada nikmat yang tidak nampak, isinya ada dalam hati. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tentrem, nikmat nyaman, nikmat damai. Ada mukanya kelihatan senang, hatinya sedih. Nah, ada ya? Ada yang mukanya sedih, hatinya senang. Apa tuh? Meninggal nangis sebelah. Nah, ada tuh. Mata kanan nangis, mata kiri mulai jelalatan. Tuh kayak sedih, luarnya, dalamnya mah seneng. Nah, nikmat nampak, nikmat yang tidak nampak itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Apalagi sekarang kita berada di ujung bulan Sya'ban. Alhamdulillah, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran. Wah, ada cepat dah Lebaran nih. Jemaah rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bisa kuat ibadah nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di antara 12 bulan Allah pilih 1 bulan sebagai pemimpinnya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Kalau hari-hari ada pemimpinnya hari, sebab likulli syai'in rijal, segala sesuatu ada pemimpinnya, dan jika tidak ada pemimpinnya maka tunjuk siapa yang jadi pimpinan, mesti begitu. Nah, hari ada rajanya, hari yang jadi raja hari adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Tadi oleh pengantar dibilang Jumat adalah rajanya hari. Malam juga ada rajanya malam. Dan malam dan rajanya malam adalah besok adanya di Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau pilih-pilihan, Allah tuh pilih makhluknya di antara yang lainnya. Oh, panjang ini urusan ya. Nah, pokoknya panjang lah. Sudah singkat saja. Allah pilih bulan dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan yang mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. 4 bulan yang mulia. Di antara 4 bulan yang paling mulia, Allah pilih 1 sebagai kaptennya, pimpinannya, ketuanya, yaitu bulan Ramadan. Allah ciptakan nabi banyak, nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 Allah saring pilih jadi 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib diketahui 25 rasul. Dari 25 rasul Allah pilih 5 ulul azmi. Dari 5 ulul azmi Allah seleksi lagi, dipilih 4 yang paling hebat. 1 Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 nabi Allah pilih 1 sebagai pimpinannya, ketuanya,
yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan dari si ciptaannya bukan tidak mulia, tapi Allah lebihkan ya dari yang lainnya. Sama dengan manusia, kita diciptakan oleh Allah kan macam-macam. Ada yang kurus, ada ya, yang kurus ada, walaupun makannya nambah 3 kali tetap kurus tulah. Ada yang gemuk, ada yang gemuk walaupun diet 3 hari tidak makan tetap gemuk. Allah ciptakan begitu. Allah ciptakan yang gemuk untuk orang yang senang sama yang gemuk-gemuk. Allah ciptakan yang kurus untuk orang yang senang yang kurus-kurus. Nah, semuanya adalah ciptaan Allah, termasuk Ramadan. Ramadan ini Allah ciptakan untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Alhamdulillah. Maka tema kita menyambut Ramadan deh ya, boleh ya? Nah, insya Allah selesai sampai jam 6 baik. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada kewajiban kita puasa. Puasa bulan Ramadan. Wajib tuh. Wajibnya bukan wajib kifayah, wajibnya wajib ainiyah. Setiap orang wajib, nggak bisa diwakil-wakilin. Puasa bukan cuma kita baik yang puasa, umat Nabi. Kan ayatnya jelas, hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu bukan kita baik. Dari dulu sebelum umatnya baginda Nabi dapat perintah puasa, para nabi udah pada puasa. Pada puasa. Dimulai dari orang yang pertama ada di alam bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam puasa. Nabi Adam setiap bulan dia puasanya. Kalau kita kan setahun sekali sebulan ya. Kalau Nabi Adam setiap bulan 3 hari puasanya. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Setiap bulan disebut dengan Ayyamul Bid. Hari-hari putih, bid itu putih. Kalau hitam aswad. Nah, hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Nah, kalau suami zaud, kalau hitam aswad berarti zaud. Nabi Adam puasa 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15 disebut hari-hari putih. Bagaimana kisahnya? Nabi Adam dulu diam di surga. Noh, bapak kita orang surga. Nih keturunannya nih, keturunan surga semua di sini nih. Alhamdulillah. Maka jangan salah balik. Oh, bapaknya orang surga, dia balik ke kiri. Nah, insya Allah kita semua balik ke surga. Enggak cukup amin ibadah. Nah, Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi, skenario dari Allah. Nabi Adam turun ke bumi, di surga itu terang benderang, tapi terangnya di surga tidak melukai kulit. Di surga terang benderang, terangnya surga tidak menyakiti. Beda dengan terangnya bumi, karena diterangi oleh sinar matahari. Segitu jauhnya jarak matahari, panas ya. Kalau lagi panas bikin kulit jadi gosong jadi hitam. Nah, Nabi Adam kaget begitu turun ke bumi. Masya Allah, panas ternyata bumi. Kulitnya yang tadinya glowing putih jadi hitam. Nabi Adam jadi hitam kulitnya. Nah, kemudian datang malaikat Jibril, wahai Adam, mau kenapa kulitmu jadi begitu? Waduh, kejemur terus, kena matahari jadi hitam. Mau nggak kulitmu jadi putih lagi, dikembalikan lagi oleh Allah? Mau? Kalau mau puasa 3 hari. Nah, itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Maka disebut Ayyamul Bid, hari pemutihan. Pemutihan dosa hakikatnya. Nah, jangan dia salah artikan kalau mau putih puasa 3 hari tiap bulan. Emang sun cream apa?
Nah jamaah rahimakumullah, akhirnya kemudian Nabi Adam puasa tuh 3 hari tiap bulan, disunahkan di umat Nabi. Kita mah hukumnya sunnah. Kalau Nabi Adam wajib waktu itu. Terus kesininya Nabi Isa dan umatnya puasa. Diperintah umat Nabi Isa Ramadan puasa 30 hari. Umatnya Nabi Isa ngelawan ke Nabi. Ngelawan dia, maka kagak nurut. Nggak mau puasa. Akhirnya dihukum oleh Allah, singkat cerita di puasa mereka kewajiban setahun sekali itu 50 hari. Kifaroh tebusan karena melanggar, karena tidak nurut disuruh puasa Ramadan 30 hari. 50 hari itu dalam setahun mereka. Kalau kita alhamdulillah kadang 29, kadang 30, yang penting mah sebulan aja puasa Ramadan. Nah, hari apa? Nah, nunggu Pak Haji Muiz yang ngumumin tuh. Pemerintah, ikut pemerintah baik, ngomongin hisab kagak ngerti, apalagi ru'yat teropongnya kagak punya. Kalau teropong buat berburu ada kemarin ya. Nah jemaah rahimakumullah, nah kemudian Allah berikan Ramadan kepada kita hadiah yang luar biasa. Orang yang menemui Ramadan akan dikasih Ramadan. Ramadan tuh hurufnya 5, ro, mim, dod, alif, nun. Nah 5 huruf. Orang yang nemuin Ramadan, Ramadannya baik, dikasih Ramadan. Karena Ramadan tuh syahrullah, bulannya Allah, hadiah kepada umatnya Rasul. Nggak pernah dikasih kepada umat-umat sebelumnya, cuman umatnya Rasul yang dikasih. Maka hadiahnya Ramadan 5 huruf, ro, dod, apalagi wau, alif, ro, mim, dod, alif, nun. Panjang, Ramadan. Ramadan. Pertama huruf ro, dikasih huruf ro. Tahu huruf ro ya? Kalau yang masih punya gigi masih paseh. Kalau yang udah nggak ada gigi repot. Bismillah. Iyoh mana? Udah susah tuh. Maka alhamdulillah imam-imam kita masih giginya lengkap-lengkap. Alhamdulillah. Ajan juga masih enak kalau masih ada gigi, Pak. Kalau udah nggak ada gigi, Allahu Akbar. Coba ngomong gimana coba kita ya? Nggak fasih dan fasih. Fasih itu diukur dari apa? Nah, maka kalau ngaji fasih menurut kita belum tentu itu tidak fasih. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang nggak punya gigi, dia ngomong begitu, kata kita tidak fasih, tapi sebenarnya fasih. Wong itu kudrohnya mau kayak gimana? Nah, namanya dialek. Contoh di Cianjur, orang Sunda itu susah ngomong zal, lazina. Zal itu temannya ta'zo, nah itu temannya 3 makhrajnya. Orang Cianjur tuh kalau satu ngomong zal bisa. Tapi kalau disatuin lazina, ladina, nggak bisa ngomong zal, harus ladina kan. Nah kira-kira hukumnya gimana tuh? Nah maka hukum itu berjalan dengan ilat. Ada hukum, ada argumentasi. Di mana ada argumentasi, di situ ada hukum. Mata wujidal hukmu wujidatil ilat, wa mata wujidatil ilat wujidal hukmu. Begitu cara menerapkan hukum, nggak langsung ditelusuri satu-satu. Nah jemaah rahimakumullah, ro-nya itu orang yang dapat Ramadan dikasih huruf ro-nya dimakna ridwanullah, keridhaan Allah. Allah bakal ridho kepada dia. Alhamdulillah. Orang yang nemuin Ramadan dengan baik, dijalankan kewajibannya Ramadan, dikasih ridwanullah, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Apa yang kita cari selain daripada ridhonya Allah? Maka hal yang paling mahal, tidak ada duanya, adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah begini ngaji, nyari apa kita? Nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah, Allah sembunyikan dalam ketaatan. Nggak tahu nih apa Allah ridho dengan ketaatan kita. Allah sembunyikan ketaatan yang mana yang membuat Allah ridho.
Kadang-kadang yang ketaatan sifatnya sosial yang mendatangkan ridho Allah, bukan yang sifatnya ritual. Kadang-kadang Allah ridho kita ngasih makan kucing. Kucing lapar dikasih makan sama kita, Allah ridho gara-gara begitu. Maka ketaatan sekecil apapun jangan disepelekan. Tidak ada yang tahu di mana ridho Allah. Karena ridhonya Allah, Allah sembunyikan dalam ketaatannya. Sama murkanya Allah yang kita hindari, Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Kadang-kadang maksiat kecil cuma nebar paku doang, nebar paku. Nah, itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Nggak ada yang tahu. Allah sembunyikan ridhonya dalam kemaksiatan. Maka jangan anggap kecil maksiat atau dosa kecil. Dosa kecil ini lama-lama jadi dosa. Sebab pintu menuju dosa besar adalah dosa-dosa kecil. Nah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang yang menemui Ramadan dengan baik, ibadah di dalamnya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Allah ridho enggak sama Bapak Ibu? Ridho, buktinya apa? Apa buktinya? Ada buktinya enggak? Atau bisa membuktikan enggak Allah ridho kepada kita? Nggak ada yang tahu. Sama dengan amal tuh diterima apa enggak ada yang tahu. Kita cuma ikhtiar baik dengan ilmu. Yang nggak pantas kata ilmu, bukan kata kita nggak diterima. Kata ilmu nggak diterima, kata ilmu, pengetahuan kita. Kalau urusan nerima dan enggaknya urusan Allah. Sama dengan Allah ridho dan enggak kepada kita, itu juga urusan Allah. Tapi ada ciri, Pak. Ada cirinya. Ciri orang yang diridhoi oleh Allah adalah, nah ini muka-mukanya yang hadir di sini. Alhamdulillah. Ridho Allah. Kenapa coba? Karena Allah menghendaki kita dalam kebaikan. Bapak datang ke sini, ibu datang ke masjid ini, kemudian berjemaah mendengarkan pengajian. Apa karena bapak dan ibu? Bukan. Bukan. Kita hanya dikasih fasilitas umur, dikasih kuat jalan. Itu fasilitas dari Allah yang gerakin Allah datang ke sini. Datang ke sini ke masjid, jamaah ngaji, semuanya kehendak Allah. Dan kata Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan terus berada dalam trek jalur kebaikan. Alhamdulillah. Wih, luar biasa. Kita mau ibadah, gerak Allah, berarti Allah ingin kita jadi penghuni surga. Makanya nggak cukup amin ibadah. Jamaah rahimakumullah. Sudah ridhonya Allah. Terus apa lagi huruf? Mim. Huruf mim, mahabbatullahi minal unsah. Apa itu? Pakai panjang haknya, mahabbatullah. Beda dengan hak baknya ditasdid, mahabbah. Mahabbah cinta, sayang. Kalau mahabbatullah, penghapusan Allah, pengampunan Allah terhadap dosa-dosa orang yang bermaksiat. Alhamdulillah. Orang yang nemuin Ramadan, ibadah Ramadannya baik, maka akan dapat huruf mim. Huruf mim itu mahabbatullahi lil unsah, dihapuskan dosa-dosa maksiatnya, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kira-kira kita banyak dosa apa dosanya dikit? Dikit ya? Oh, dikit. Kira-kira. Ditanya Siti Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, seperti apa sih dosa yang paling kecil? Dosa paling kecil seperti apa? Kata Siti Aisyah, dosa yang paling kecil adalah ketika enggak merasa dosa. Ketika enggak merasa dosa aja dosa, apalagi dosa beneran. Masya Allah. Nah, Ramadan ini adalah pengampunan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus ra mim huruf dad. Dad itu bermakna dhamanullah. Orang yang Ramadannya baik, melewatinya dengan baik, dikasih huruf dad sebagai hadiah. Huruf dad ini enggak ada yang fasih manusia satupun nyebut huruf dad.
Nggak ada khususiyah huruf dot itu. Punya siapa? Punyanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu manusia yang fasih ngomong huruf dot, yaitu kanjeng Nabi. Selainnya nggak ada. Itu ciri khas mukjizat namanya. Nah, mukjizat. Nah, jemaah rahimakumullah, tuh dot domanullah, ditanggung hidupnya oleh Allah. Alhamdulillah. Inilah kita jangan dulu sama Allah ada kawan baik kawan. Besok siang kita bunyi. Udahan. Besok siang datang ke rumah makan urusan itu jauh saya dibayar, aku yang nanggung. Senang apa enggak? Ih, senang kata Pak Yusran. Sini kita makan. Nah, ayo semua ngambil gratis, pulang bayar masing-masing. Ditanggung, seneng. Ini Allah yang nanggung. Yang nanggung. Tanggung jawab terhadap keselamatan kita dunia, tanggung jawab terhadap keselamatan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Apa tuh? Ra, mim, dad, alif. Alif bermakna ulfatullah, disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah, dikawal terus, disayang oleh Allah, menjalani hidup dan kehidupannya. Bukan berarti jauh dari masalah, tapi ketika ada masalah nemu tenang. Bukan jauh dari problem, ketika ada problem nemu damai, nemu tenang. Ketika lagi emosi ada yang nasehatin, ada yang ngedamain. Itu begitu. Ulfatullah, disayang oleh Allah itu begitu. Kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Bentuk sayang Allah ke kita begitu. Nah, yang terakhir ra, mim, dad, alif, nun. Nun adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa akan menjadi cahaya. Cahaya bermakna syafaat, pertolongan kepada yang mengerjakan puasa. Sama dengan baca Quran. Baca Quran juga syafaat bagi kita, bagi sang pembacanya. Kita hidup enggak di alam dunia baik. Kita punya keyakinan, akidah kita percaya dan yakin ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nih kita nih badan nih besok dilepaskan ruh dari jasad kita, mati namanya, dikembalikan oleh Allah, dipindahkan ke alam barzah. Alam barzah sama kehidupannya kayak kita. Allah kembalikan lagi ruh dan jasad kita menjadi utuh kembali. Dan kita yakin di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nih badan kita, maka mesti dijaga badan kita dari siksa kubur. Muka, jangan sampai ditonjok sama malaikat. Jangan sampai ditempeleng sama malaikat. Jaga muka kita. Dengan apa penjaganya? Salat. Salat itu penjaga wajah kita dari siksa kubur. Alhamdulillah. Kan badan bukan cuma wajah. Badan kita ada sebelah kanan, ada tangan kanan, ada kaki kanan. Ini mesti dijaga dari siksa kubur, dari dipukul sama malaikat. Lewat apa penjaganya? Lewat puasa. Alhamdulillah. Tuh puasa menjaga kita dari siksa kubur yang datang dari sebelah kanan. Kita badan ada yang sebelah kiri, mesti dijaga, bikin penjaganya. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Tuh zakat kita, infak kita, sedekah kita menjaga badan kita dari siksa kubur yang datang dari sebelah kiri. Dari sebelah kaki, nah muka udah dilindungi, nah pakai helm, pakai jaket, kaki, nah mesti dijaga nih kaki. Nah kaki kita yang penjaganya adalah bentuk kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Berangkat ke masjid, berangkat ngaji, berangkat nolong orang, berangkat takziah. Tuh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan rupanya penjaga kaki kita dari siksa kubur. Secara keseluruhan badan ada bagian atas, samping kanan, samping kiri, bagian bawah itu mesti dijaga, diprotek lagi, lebih lengkap lagi lewat bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, satu-satunya mukjizat yang gak habis-habis ila yaumil kiamah.
satu-satunya mukjizat yang terus diabadikan oleh Allah sampai yaumil kiamah. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Musanya wafat, enggak sakti lagi tongkatnya, kagak sakti lagi. Nabi Sulaiman punya cincin, khotam Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman, masya Allah luar biasa sakti. Pokoknya batu raja mah kalah deh. Batunya kalah. Luar biasa cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaimannya wafat, kagak sakti lagi itu cincin. Nah, semua nabi punya mukjizat. Ketika nabinya wafat, nabinya selesai, maka mukjizatnya pun selesai. Kecuali mukjizat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, abadi ila yaumil kiamah. Kalau Al-Qur'annya sudah enggak ada, berarti kiamat sudah dekat. Apa Al-Qur'annya habis? Tidak, banyak Al-Qur'annya numpuk di masjid-masjid, yang bacanya kagak. Ada ciri itu, ciri. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari banyak yang baca tapi sedikit yang memahami. Dimulai dari banyak yang baca tapi sedikit yang ngamalin Al-Qur'an. Ciri kiamat mulai dari situ tuh. Belum kayaknya ya, belum ya. Banyak yang baca Quran, hafal Quran, tapi pengamalannya bukan Al-Quran. Belum ya, masa itu belum. Masih jauh berarti ya dari kiamat. Cuman kabarnya hari Jumat kiamat itu. Masih jauh lah, baru hari Sabtu Pak Yusran. Nah, jemaah rahimakumullah. Sampai mana tadi ngomong tuh? Penjagaan. Nih badan kita dijaga seluruhnya lewat bacaan Al-Quran. Ditanya dulu para ulama tuh, termasuk Said Alwi Al-Maliki Al-Maki, batas orang hafal Quran tuh berapa juz? Apa 30 juz? Kalau di sini ada 30 juz hafal ya? Ada, di sini mah banyak, sini mah juz apel, juz jeruk. Apa 1 juz? Terlalu banyak, nggak sanggup. Rupanya alhamdulillah hafal kulhu, baik itu bisa membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Udah sholatnya kuliah kulhu. Kalau jadi ustadz disebut ustadz kulhu. Kalau jadi guru kulhu. Nah jemaah rahimakumullah, tuh Ramadan terakhir, saya mau tutup kajian kita dengan kita baca khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang Ramadan. Pesan Nabi kepada kita ketika menjelang Ramadan. Boleh ya, Bu ya? Kita dengarkan khutbah Nabi yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Salman Al-Farisi, sahabat Nabi orang Persia, satu-satunya yang punya sejarah perang Khandaq bikin parit. Kumpulan-kumpulan khutbah-khutbahnya Nabi, khutbah Nabi hari Jumat, khutbah Nabi harian, ada kitabnya. Nama kitabnya Hayatus Sahabah. Itu lengkap. Khutbah Nabi hari Jumat ini lagi begini. Nah ya, insya Allah ngaji kita kapan-kapan ya. Nah jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir yaumin min Sya'ban, di hari akhir bulan Sya'ban. Faqala, kata baginda Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim, telah datang menemui kalian bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang dipenuhi keberkahan. Syahrun fihi lailatul qadri, bulan di dalamnya ada malam qadar. Khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan berpuasa di bulan itu sebagai kewajiban. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan Allah jadikan ibadah di waktu malamnya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair au adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Siapa orang yang beribadah dengan kebaikan, dengan satu kebaikan, atau mengerjakan satu kewajiban, maka seperti seolah-olah dia sudah mengerjakan 70 kebaikan, 70 kewajiban di bulan selainnya. Satu kewajiban sama dengan mengerjakan 70 kewajiban.
satu kali berjamaah di bulan Ramadan dinilai 70 kali berjamaah. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan adalah bulan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, sabar adalah pahalanya surga. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Wa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min, bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki-rizki orang mukmin. Faman fattara fihi shaiman, siapa orang yang memberi bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kana magfiratan lidunubihi, itu adalah bentuk ampunan untuk dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan bentuk pembebasan dirinya dari neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un, dan baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Qalu laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim, ya Rasulullah, kami tidak punya untuk memberi makan orang berpuasa. Qala, bersabda Nabi, Allah memberikan hadas sawab, pahala ini, liman fatara shaiman, untuk orang yang memberi bukaan puasa ala tamratin, kagak punya harta cukup korma satu biji, enggak punya korma, au surmati ma'in, atau seteguk air, au mudaqqatil labanin, atau segelas susu. Nah, itu pahalanya luar biasa. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, akhir bulan Ramadan adalah kebebasan dari neraka. Faman khaffafa an mamlukihi fihi, siapa orang yang memberikan keringanan kepada pekerjanya, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dosanya. Wa ataqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan dia dari neraka. Kita punya anak buah, punya pekerja, bulan Ramadan ringankan kerjaannya. Tadinya masuk 12 jam, cukup 1 jam bayar. Nah, bangkrut lama-lama. Fastaghfiru fihi min arba'i hisalin. Nah, kata Nabi, maka perbanyaklah di bulan Ramadan min arba'i hisalin, dari 4 hal. Nah, khoslatani tardawna bihima, yang 2 hal bisa mendatangkan ridhonya Allah. Wa khoslatani lagoniya lakum anhuma, 2 hal lagi kalian pasti butuh dan sangat butuh 2 hal itu. Wal khoslatani latani taradawna bihima rabbukum, maka 2 hal yang Allah akan ridho kepada kita. Fa syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat la asyhadu an la ilaha illallah, itu akan mendatangkan ridho Allah. Watastaghfirunahu, dan yang kedua adalah membaca istighfar. Maka di bulan Ramadan banyakin baca syahadat, banyakin baca istighfar. Wa amal latani lagoniya lakum anhuma, dan 2 hal yang kalian pasti butuh akan hal itu, yaitu fatas'alunallahal jannah, pertama mohonlah kepada Allah surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan memohonlah kepada Allah dijaga daripada siksa neraka. Maka ada anjuran doa bulan Ramadan, banyakin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang baca sakhatika, ada yang baca sukhtika, terserah, kalau pinter nasribnya ketemu baik. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah khutbah baginda Nabi ketika menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita, Allah kasih kekuatan kepada kita bisa melalui Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, pasti banyak kurang dan salah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Langsung patas, tutup. Nah, urusan fikihnya nanti ada kajian-kajian fikih, baca lagi kita apa di Google apa di apa tentang hukum-hukum puasa, insya Allah. Demikian. Silakan kalau yang ada mau bertanya. Bukan tak katik ya, pasti ada yang nak nanya ini. Si Pak Duo, silakan. Siapa yang nak tanya? Ya.
Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ditulis dulu ya. Siap, siap, insyaallah. Terima kasih, siap. Iya, maksudnya mah ini Kiai, itu jelasnya itu ada bahwa Ramadan itu awalnya apa tadi, tengahnya, ujungnya perlindungan dari neraka, itu sering diperdebatkan di masjid. Ini kan jelas khutbah Nabi tentang Ramadan. Nah itu ya. Kira-kira ada yang lain lagi? Habis. Sip. Ibu-ibu majelis taklim Al-Kohar, ibu-ibu dipersilakan kalau ada yang nanya. Ya, kuantarkan mic-nya. Pas. Ada. Pas. Pas, ya. Ya, Bapak jamaah rahimakumullah, demikian insyaallah nanti saya bawa kitab namanya kitab Al-Gunyah, karya dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Nah, khutbah Nabi tadi riwayat dari, nah lengkap sanadnya beliau di sini, cuman saya nggak bacakan sanad hadisnya. Nanti insyaallah di-share insyaallah. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita tutup sama-sama zikir sebentar Bu ya. Boleh ya? Ya astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutakabbalan ya dal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban ya dal jalali wal ikram. وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli عليه وسلم
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Kanjeng Nabi abdi-abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengirengan على محمد